Selain angka tahun itu juga ada patung ratu yang memakai busana adat Jawa, juga memakai topi ratu di kulo, seorang perempuan. Akhirnya kan saya digandeng sama orang tua itu bilang begini, ini adalah anaknya Mbah Harjo Gendelo. Mbah Ratu itu tersenyum lalu begini. Setelah itu besoknya saya penasaran, itu apa petunjuk atau bunga tidur kan gitu. Akhirnya saya garu pakai tangan mengarah ke utara. Saya menemukan abu. Saya bulat gini, ini ada suaranya bahwa itu adalah abunya Ratu Tribhuwana. Ya, gunung ini kan memang terkenal dengan gunung gedang ya kan ya. Kosakata di gedang sendiri kan pisang, tapi sudah terbiasa lah setiap gunung itu pasti banyak pisang. Tapi kenapa ini dinamakan gunung gedang? Padahal semenjak dari awal tadi di jalur alternatif desa sampai menuju sini tidak begitu banyak tuh pohon-pohon pisang. Itu gimana ceritanya? Begini, ini kembali lagi ke cerita peradaban para leluhur suku Kelang tersebut yang awalnya masuk dalam hutan belantara dinamakan hutan Karahutan karena masih hutan rimba. Gunung itu belum punya nama diberikan nama Gunung Lejar itu. Terus karena setelah itu selain leluhur itu membuat gua untuk berteduh dan lain sebagainya, dengan berjalannya waktu dan tahun membangun kerajaan peradaban yang ini sekarang ini candi ini. Akhirnya hutan belantara tersebut, hutan Karahutan tersebut menjadi padang, nggak menjadi hutan, menjadi padang. Akhirnya dinamakan Gunung Gedang seperti itu. Terus yang berkaitan dengan Mbah Harjo menemukan artefak angka tahun Saka itu seperti apa ya? Ya, begini. Jadi penemuan sementara mulai tahun 1992 pertengahan, saya ikut menemukan begini. Selain angka tahun itu juga ada Tugu Brawijaya, juga ada patung ratu yang memakai busana adat Jawa, juga memakai topi ratu di kulo, seorang perempuan. Itu temuan yang ditemukan oleh Mbah Harjo tersebut setelah angka tahun itu pernah saya telitikan di Trowulan Mojokerto, itu kurang lebihnya tahun 1223 gitu. Terus angka tahun tersebut ditemukan di lokasi menurut Mbah Harjo itu kuburan, karena waktu diangkat angka tahun itu ada sebuah kuburan dua, ada satu buah tugu Brawijaya termasuk angka tahun tersebut diangkat, dipindahkan ke dekat makam Mbah Harjo, itu kuburannya. Terus di situ dengan berjalannya tahun saya juga mendapatkan petunjuk dari leluhur bahwa saya itu digandeng seorang laki-laki tua yang mengarah ke Kaputren. Itu di situ ada bangunan, ada ruang-ruangan, ada tempat untuk berdoa dan lain sebagainya. Terus dibawa lagi ke paling belakang di kuburan itu tadi. Nah, di situ ada seorang ratu yang duduk di tempat itu. Akhirnya kan saya digandeng sama orang tua itu. Orang tua itu bilang begini, ini adalah anaknya Mbah Harjo Gendelo. Mbah Ratu itu tersenyum lalu begini. Setelah itu besoknya saya penasaran, itu apa petunjuk atau bunga tidur kan gitu. Akhirnya saya gali sampai setinggi saya ini, karena saya awalnya nggak mendapatkan apa-apa. Akhirnya saya sudah capek,
saya amati ini galian saya ini ada bekas timbunan lahar sampai berapa kali letusan itu ada. Makanya paling bawah itu saya ceker pakai tangan gini kan, tanahnya itu halus gitu. Terus bawahnya itu keras. Wah, ini latarnya orang dulu. Aku begitu tuh. Saya garuk pakai tangan mengarah ke utara. Saya menemukan abu. Saya bulit gini. Kayak gini. Ini ada suaranya. Bahwa itu adalah abunya Ratu Tribhuwana. Kamu ambil itu. Ini bisa buat penting. Saya gini, saya merinding, saya akhirnya nggak jadi mengambil si abu itu tersebut. Saya bermaksud saya timbun. Nah, bermaksud saya timbun, ternyata di atas tuh saya menyangkul batu di paling atas itu, cuma timbun pasir segini. Akhirnya saya bersihkan pasirnya, itu ada reliefnya. Terus saya bersihkan samping-sampingnya itu ada tatanan batu, gitu. Selebar segini, panjang kurang lebih 2 meter lebih sedikit, menghadap selatan timur. Ya. Mbah Harjo itu pernah ngasih tahu saya bahwa di situ itu ada kuburan dan ada namanya simbol kumambange watu gombong tenggelamnya watu gombong, kumambangnya batu hitam gitu kan. Akhirnya ternyata yang ada reliefnya di atas itu batu hitam, yang ada reliefnya di bawahnya itu ada watu gombong, yang dimaksud tenggelam di bawahnya batu hitam. Terus akhirnya saya dapat petunjuk atau ada tamu dari Bali yang paham tentang relief tersebut, itu adalah perabuan untuk pembakaran jenazah tersebut. Nah, jadi yang ditemukan Mbah Harjo itu masih belum ada agama lain, masih ajaran leluhur, jadi masih kuburan. Akhirnya ada Hindu atau Buddha itu dibakar, ya aben itu tadi, misalnya seperti itu. Terus bila teman-teman pengen tahu bukti cerita saya ini, bisa melihat di museum. Jadi penemuan simbolnya Gunung Pisang ini tadi, ada patung pisang ada di Museum Penataran. Patungnya Ratu Tribhuwana ada di Penataran. Ada patung Arcapala ada di depan pendopo Trowulan Mojokerto, itu dari sini. Dan masih banyak temuan-temuannya lain di bawah di museum.